Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Perkenankan saya membacakan warta 19 Juli 2000. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Perkenankan saya membacakan warta 19 Juli 2026. Yang pertama, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Minomartani bahwa dalam ibadah minggu 2 Agustus 2026 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pagi pukul 08.00. Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon mempersiapkan diri. Adapun jadwal pendadaran perjamuan kudus sebagai berikut. Wilayah 1 bertempat di rumah Bapak Suharso pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 18.30. Wilayah 2 bertempat di rumah Bapak Wargio Seputro pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 19.00. Wilayah 3 bertempat di gedung GKJ Minomartani pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 17.30. Wilayah 4 bertempat di gedung GKJ Minomartani pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 18.30. Dan wilayah 5 bertempat di rumah Bapak Wistianto pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 18.00. Yang kedua, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudari Putri Sela Puspitasari, Putri Bapak Gatot Adi Sanyoto, almarhum, dan Ibu Sri Astuti Ningsih dengan alamat Klidon, RT 01 RW 33 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya dengan Saudara Muhammad Apriyadi, putra Bapak Mutadi dan Ibu Jaitun, dengan alamat Blembem Kidul, RT 02 RW 11 Harjo Binangun, Pakem, Sleman, pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta. Yang ketiga, kegiatan penanaman pohon dan penebaran ikan. Bidang PWG dan Forum Kategorial Dewasa Klasis Yogyakarta Utara GKJ akan mengadakan kegiatan penanaman pohon dan penebaran ikan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB, bertempat di kawasan Embung Jurang Jero, Pakem, Sleman. Yang hadir 5 orang perwakilan dari KWD. Yang keempat, Persekutuan Doa Komisi Adi Yuswo akan diadakan pada hari Selasa 21 Juli 2026 dimulai pukul 16.30 WIB, bertempat di gedung GKJ Minomartani. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu warga Adi Yuswo. Yang kelima, agenda HUT ke-24 GKJ Minomartani dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Kegiatan donor darah diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2026 sudah terlaksana. 2. Lomba tenis meja yang rencana diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 menjadi hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 09.30 dan 25 Juli 2026 pukul 17.00 WIB. 3. Bersih Sungai Keranduan depan gereja sampai Jembatan Ngori bersama pecinta Sungai Keranduan yang diadakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 15.00 WIB. 4. Ibadah syukur HUT ke-24 GKJ Minomartani dan Sakramen Perjamuan Kudus diadakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB dengan persembahan mingguan 1 kantong, persembahan perjamuan kudus 1 kantong, dan persembahan syukur HUT GKJ Minomartani 1 kali melalui kotak. Mohon perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang keenam, yang melayani ibadah hari ini Bapak Pendeta Kriswoyo.
Ibu dan Bapak serta saudara sekalian serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul dalam ibadah kepadanya. Mari kita masuk ke dalam ibadah dan dengan berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan yang memelihara segenap ciptaannya. Amin. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk. Anak-anak yang sebentar lagi akan menuju ke Pakem mengikuti temu raya anak klasis, disilakan maju anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pak Kris mau tanya, ini kok pakai seragam mau kemana sih? Hah? Ke gereja? Oh, ke gereja temu raya anak. Oke, gerejanya di mana? Di sana ya. Ya, gerejanya di sana ya. Namanya GKJ Pakem, tempat ibadah panti asih. Ya, anak-anak mau menuju ke sana
untuk bertemu dengan anak-anak yang lain dari gereja-gereja yang ada di Klasis Yogyakarta Utara. Walaupun Pak Kris yakin anak-anak belum ngerti Klasis ki apa toh Pak. Ya. Baik, sebelum anak-anak menuju ke sana, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Bapa mempertemukan kami di dalam ibadah ini. Dan kami percaya Bapa akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Secara khusus anak-anak yang akan bergabung dalam Temuraya Anak Klasis Yogyakarta Utara GKJ di Panti Asih. Kami menyerahkan perjalanan anak-anak kami dari Mino sampai ke Pakem, Bapa yang menuntun menyertai. Demikian juga ketika nanti berkegiatan di sana, Bapa juga memberkati mereka. Anak-anak beroleh sukacita dan juga boleh menerima pengetahuan yang baru terkait dengan kehidupan iman mereka. Demikian juga para pengasuh yang akan mengiringi anak-anak kami, Bapa memberkati semuanya. Kami serahkan setiap aktivitas kami, baik dalam ibadah maupun dalam Temuraya Anak, hanya ke dalam pimpinanmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah dunia yang masih dipenuhi berbagai pergumulan, ketidakpastian dan kejahatan, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu, kita datang ke hadapannya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman dan pengharapan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Selalu Dekat Padamu, pelengkap Kidung Jemaat 258 bait 1 dan 2. Jalan
Saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa di tengah dunia yang bercampur antara gandum dan lalang, kita pun tidak luput dari kelemahan dan dosa. Seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada memeriksa hati kita sendiri. Kita kurang mengandalkan Tuhan, kehilangan pengharapan, atau membiarkan pikiran, perkataan, dan tindakan kita menyimpang dari kehendak-Nya. Marilah dalam keheningan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa seluruh pengakuan serta penyesalan kita kepada-Nya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara yang terkasih, kabar sukacita Injil adalah bahwa Allah tidak membiarkan kita tetap berada dalam dosa. Di dalam Yesus Kristus, Ia telah membuka jalan pendamaian dan mengaruniakan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan pertobatan. Marilah kita dengarkan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Adapun panggilan bagi setiap orang yang telah dianugerahi dengan anugerah pengampunan dipanggil untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Roma 12 ayat 11-12
sebagai panggilan hidup bagi kita sekalian demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, mari dengan berdiri kita lantunkan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru 208, bait 1 dan 3. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Bapa Surgawi. Kami mengucapkan puji dan syukur karena pemeliharaanmu atas kami tidak pernah berhenti. Bapa menuntun, menyertai, menopang, dan memberkati kehidupan kami. Dan karena kasih-Mu itulah kami dapat bertahan sampai saat ini. Pun demikian juga kami bersyukur atas kesempatan beribadah. Kami bertemu satu dengan yang lain, kami saling bertegur sapa, bahkan kami berbagi cerita kehidupan kami. Dan sungguh Bapa, perjumpaan kami menguatkan, menghibur, bahkan meneguhkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami punya sahabat teman yang bersama-sama berjalan, mengarungi kehidupan, termasuk juga berjuang di dalam iman. Karena itu Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami, saudara-saudara kami yang sakit, kami serahkan semuanya ke dalam belas kasih-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena usia lanjut, juga kami percayakan ke dalam pertolongan-Mu. Kami serahkan diantaranya Bapak Arjo Sentono, Bapak Sugiono, Bapak Subiantoro, Ibu Suwarti, Ibu Syeh Praptiwi, Bapak Rustam Marmin,
yang selesai dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Ibu Diah Trapti, Ibu Agnes Saryanti, Ibu Dwi Riakoni, Ibu Subari, Bapak Marianto, Ibu Putiwiono, Ibu Sri Wahyuni, dan barangkali masih ada saudara kami yang belum kami sebutkan namanya. Semuanya kami percayakan ke dalam kasih-Mu. Kami yakin Bapa akan memberikan yang baik buat saudara-saudara kami ini. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih diliputi dengan rasa duka kehilangan, ataupun yang sedang berbeban berat di dalam kehidupan mereka. Kami juga percayakan mereka semua ke dalam pertolongan-Mu. Biarlah Bapa yang memberikan kekuatan penghiburan, demikian juga hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang diperjuangkan. Kami juga menyerahkan ya Bapa, kehidupan keluarga kami masing-masing, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, ataupun peran yang lain yang kami jalankan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah Bapa yang akan terus memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya, dan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi yang lain. Anak-anak kami yang sudah kembali sekolah, atau ada sebagian yang masih menunggu untuk masuk di dalam perkuliahan, semuanya juga kami percayakan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah anak-anak kami Engkau anugerahi dengan kepandaian, ketekunan, kecerdasan, demikian juga hal-hal baik lainnya, sehingga mereka boleh bertumbuh kembang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ketika mereka bergaul dengan teman-teman sebaya, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Biarlah kehidupan mereka terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena kami sadar Bapa, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak tawaran yang baik ataupun yang tidak baik yang mereka sedang pertimbangkan. Karena itu biarlah Engkau terus melindungi setiap anak-anak kami. Demikian juga kami sebagai orang tua, berilah kami kesediaan untuk meluangkan waktu, memperhatikan mereka dengan sungguh. Kami menjadi teman yang baik buat mereka. Bahkan kami menjadi tempat berlabuh, tempat berhenti, tempat untuk menuangkan segala kekhawatiran dan kecemasan mereka. Dan kami orang tua menjadi pendengar yang baik. Bapa, berkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Demikian juga kami serahkan kehidupan persekutuan kami di GKJ Minomartani. Bapa yang terus melimpahi kami dengan berkat, dan setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan juga mendatangkan berkat bagi yang lain. Kalau ada sebagian dari saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka, kami juga percayakan mereka semua ke dalam pimpinan-Mu. Georgia Adriela Kaluna, Ibu Indah Susanti, Bapak Fiori Prasetyo Nugroho, Saudara Farel Julian Pratama, Ibu Astuti Ningsih, Ibu Sri Marganing Rahayu, Saudari Bernadette Agnes Suharyanti, dan Saudara Kuncoro Ari Prabowo. Berkatilah saudara-saudara kami ini senantiasa. Kami juga memohon berkat untuk rencana hari ulang tahun GKJ Minomartani yang berpuncak pada Minggu 2 Agustus mendatang.
kami akan merayakannya bersama dengan kasih-Mu yang mewujud dalam sakramen perjamuan. Biarlah kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya dan kami berbahagia bersama. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Anugerahilah kami dengan kesediaan untuk hidup tertib, adil, menghormati satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Dengan demikian kehidupan bersama kami juga menjadi tempat yang baik bagi kami mengalami perkembangan dan pertumbuhan hidup. Berkatilah para pemimpin kami dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Biarlah mereka dapat mengatur jalannya pemerintahan dengan baik. Inilah syafaat kami Bapa. Kesemuanya kami pinta hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita hendak mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang kita landasi dengan sabda dalam Mazmur 86 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bersama kita mengaturkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat 439, bait 1, 2, dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini ke dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur dan kasih-Mu kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, bukan karena nilainya, melainkan karena kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu, boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami dalam pemberitaan Injil, serta menolong mereka yang membutuhkan. Bapa, ajarlah kami untuk terus hidup sebagai persembahan yang hidup, setiap melayani-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami, juga kekuatan kami. Bapa, berkatilah setiap jemaat yang telah mempersembahkan, juga mereka yang memiliki kerinduan untuk terus melayani-Mu. Kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan kasih-Mu. Bapa, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Bapak Pendeta Kriswoyo. Urapi Bapa, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami yang mau mendengarkan, berilah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami pun boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kuatkan iman kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seluruh doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa hari ini itu bersamaan dengan kegiatan Temu Raya Anak Klasis Yogyakarta Utara GKJ yang tempatnya ada di Panti Asih Pakem. Jadi anak-anak kita itu pada ngumpul di sana. Nah, biasanya kesempatan seperti itu dipandang baik juga oleh orang tua sebagai waktu untuk healing. Jadi anaknya yang diantar satu, tetapi yang mendampingi orang tuanya 2. Jadi kalau yang berangkat 10 anaknya, orang tuanya ada 20. Ditambah pendamping dan pengasuh, jadi bisa 40 atau 50, habislah jemaat. Apalagi GKJ Condong Catur, anak-anaknya berangkat ke Panti Asih, orang tuanya ikut mendampingi, 40 yang lain ke GKJ Mino. Saya membayangkan semoga banyak mahasiswa yang hadir ya di sana, sama-sama sukacita. Mino keberkahan karena ada kehadiran Bapak Ibu dari Paduan Suara Eklesia yang semula informasi ya sekitar 25 gitu ya. Seminggu kemudian ketemu lagi, oh Pak sekitar 35. Terakhir ketemu Mbak Ati di Rumah Sakit Hermina, Pak yang hadir 40. Wah, syukur gitu ya, senang menerimanya. Semoga hari ini ada informasi terbaru yang hadir 60 gitu ya. Baik. Nah, barangkali ini juga menjadi hadiah ulang tahun buat GKJ Mino yang akan dirayakan tanggal 2 Agustus mendatang.
Betul begitu ya, Bu Jun? Nah, ini boleh dikatakan hadiah ulang tahun dari orang tua terkasih buat anaknya gitu ya. Baik, ada 2 lagu yang akan dipersembahkan. Satu dinyanyikan saat ini dan nanti setelah firman akan satu lagi dinyanyikan. Begitu atau langsung? Oh langsung. Dit niku langsung? Oke, kemarin itu mau disiapkan bangku depan itu mau dibawa keluar supaya tidak empet-empetan gitu ya. Tapi tampaknya cukup Pak. Oke lah, semoga cukup. Monggo disilahkan paduan suara Eklesia, dengan sukacita kami akan menghayati lagu yang dipersembahkan.
dua pujian yang bikin merinding yang mendengarnya. Terima kasih untuk paduan suara eklesia. Tak hitung tadi 30 ya, yang nyanyi ya. 30 plus Mbak Dinda sama Mbak Darel. Yang di depan kayaknya 28. Salah sedikit atau bener Pak Agung? Wes, gitu ya. Gimana Mbak Ati? Oh, ada yang bolos. Oh, berarti mestinya lebih banyak ya. Oke. Pujian yang luar biasa. Kalau boleh tahu, latihan untuk 2 lagu ini nek dijumplah itu sudah berapa kali latihan, Bu Jun? Hah? 2 kali yang terakhir, enggak dari dulu-dulu gitu. Latihannya sudah berapa kali kira-kira nek dijumplah? Ratusan kali ya. Ya, proses menunjukkan hasil atau proses disertai hasil dan sungguh luar biasa. Kami diberkati dengan 2 lagu ini. Baik, kita akan membaca Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjut ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Saya akan membacakannya demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baik apa yang Bapak Ibu dengar kemarin? Atau hari ini? Kira-kira Bapak Ibu akan menjawab apa? Kabar baik apa yang Bapak Ibu dengar atau lihat kemarin atau hari ini? Kira-kira apa? Kabar baik atau hal baik. Mungkin dalam hati Bapak Ibu mengatakan, wah banyak sekali Pak. Ya, saya setuju banyak. Ada banyak hal baik atau kabar baik yang kita dengar kemarin ataupun hari ini. Contohnya apa? Contohnya dolar hari ini masih bertahan di angka 17.900 sekian. Artinya bayang-bayang angka 18.000 itu sudah terlewati. Walaupun kita jarang pakai dolar. Kita orang ya. Kabar baik ada di angka 17 sekian. Itu sudah ngeyem-ngeyemi banyak orang. Lalu kemarin di DIY, wali kota memberikan penyemangat bagi masyarakat Yogyakarta bahwa pemerintahan dalam hal ini yang ada di daerah istimewa Yogyakarta menggeliatkan kegiatan yang tujuannya adalah melindungi dan merawat lansia. Itu kabar baik juga. Ya, jadi program untuk kebaikan lansia supaya tetap sehat dan produktif itu semakin digencarkan di DIY ini. Kemarin ada pertemuan bersama dengan komunitas, lalu Pak Wali Kota mengatakan itu, DIY harus semakin banyak sekolah buat lansia, supaya lansia sehat dan produktif. Karena jumlah lansia di DIY itu cukup besar. Ini kabar baik. Ada lagi buat saya sendiri, ada kabar baik. Yang sering kali mengganggu rumah dengan lari-larinya yang loncat-loncat. 3 mati tadi pagi. Bukan karena diracun, bukan apa, tetapi ada 3, 1 besar, 2 kecil-kecil. Kabar baik juga. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara punya kabar baik yang lain yang Bapak Ibu lihat, jumpai ataupun rasakan di dalam hari kemarin maupun hari ini. Nah, berikutnya, kabar buruk apa yang Bapak Ibu dengar kemarin atau hari ini? Biasanya ada yang baik, lalu ada yang tidak baik. Ada kabar yang tidak baik atau hal tidak baik yang Bapak Ibu dengar, lihat, jumpai? Banyak teman lansia sakit. Ini kabar yang kurang menyenangkan. Harapannya karena semua sehat. Ada yang lain? Oh Pak, peperangan
peperangan masih terjadi di mana-mana. Dan itu berimbas secara internasional. Kapan selesainya? Kita tidak tahu. Ini termasuk bagian dari kabar kurang baik. Ya. Pak, korupsi masih ada di mana-mana. Orang yang mestinya melindungi rakyat, tetapi mereka justru mengeruk kekayaan untuk dirinya sendiri. Dan itu semakin masif. Tidak semakin kurang, tetapi bertambah-tambah. Dan ini menjadi kabar yang tidak menyenangkan buat kita. Betul Bapak Ibu? Beberapa waktu lalu yang sedang berproses mengejutkan banyak orang. Ada begitu banyak harta dikuasainya sebagai milik pribadi, tidak tahu itu asalnya dari mana. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan di sepanjang kehidupan kita ada yang baik, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat. Tetapi ada yang buruk, ada yang jahat, yang membuat kita merenung bahkan bersedih karenanya. Dan itulah fenomena kehidupan yang kita jalani. Dan kadang di tengah-tengah kondisi yang seperti itu lalu muncul pertanyaan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dunia ini selalu ada yang baik, bahkan tampaknya banyak yang jahat? Nah, kadang muncul terbersit pikiran itu. Kalau dikatakan kerajaan Allah sudah didatangkan, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, kenapa kejahatan masih begitu marak? Bahkan sempat membuat miris, walaupun ceritanya lalu dikonfirmasi kurang benar begitu. Dan kalau itu memang terjadi sangat miris sekali. Di mana ada seorang ayah yang membegal anaknya sendiri. Ini lalu dikonfirmasi memang belum bisa dipastikan kejadiannya ya. Jadi belum bisa kita percaya. Tetapi kalau itu seandainya terjadi, betapa miris kehidupan di dunia ini. Dan lalu kita bertanya sekali lagi, di mana kekuasaan Tuhan yang maunya memberkati dunia ini dengan segala sesuatu yang baik, termasuk di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang selalu berbarengan antara yang baik dan yang jahat? Atau menyitir dalam bahasa yang ditulis dalam Injil Matius, ada gandum tetapi juga ada lalang. Apa yang mesti kita bisa lakukan di tengah-tengah dunia yang masih bercampur itu antara yang baik dan yang jahat? Apa yang dapat kita perbuat dan lakukan? Nah, saya mau sedikit mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu hal saja. Ini sudah melewati jam ibadah mino sebenarnya. Biasanya itu selesai jam 9 tit selesai. Ini wis kelewat sidik. Ya saya tambah sidik saja ya. Oke. Fokus di satu istilah dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Saya senang kalau melihat Bapak Ibu itu lalu ceria mendengar khotbah gitu ya. Ketika diingatkan kurang sedikit lagi loh. Gitu. Ya, ada satu istilah yang menjadi, kalau dalam teori peran itu menjadi peran utama. Yang kadang justru terlewatkan ketika orang melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Kadang orang melihat perumpamaan ini fokus pada gandum dan lalang. Lalu siapa yang gandum, siapa yang lalang, itu yang selalu dilihat. Tetapi teks kita berkata lain sebenarnya. Ada istilah tuan ladang. Atau dalam bahasa Yunani, oikodespotes. Ini yang menjadi tokoh utama dalam perumpamaan itu yang mau diangkat oleh Tuhan Yesus, dibagikan kepada para pendengarnya. Memang di dalamnya ada gandum dan lalang, tetapi yang menjadi peran utamanya adalah oikodespotes, tuan ladang. Sebagai perumpamaan tentang kerajaan sorga.
Jadi tuan ladang ini menjadi pemeran utama, pengendali semua cerita, bahkan pengendali sampai akhir ketika proses semuanya telah berakhir. Apa yang dilakukan oleh tuan ladang ini? Pertama-tama yang dilakukan adalah dia menabur apa yang baik. Sang tuan, sang pemilik ladang itu menabur yang baik. Dan itulah yang memang dilakukan oleh tuan ladang ini, menabur yang baik. Tetapi tuan ladang itu tidak hanya digambarkan sebagai penabur segala sesuatu yang baik, tetapi tuan ladang ini juga mengetahui segala situasi yang ada di seputar tanahnya. Ketika ada yang jahat menaburkan benih lalang, tuan ladang itu juga tahu. Ketika hamba-hambanya datang kepadanya, siapakah yang menanam? Bukankah yang engkau tabur adalah sesuatu yang baik? Lalu tuan ladang itu menjawab, seorang musuh. Artinya, tuan ladang itu tidak hanya menabur yang baik, tetapi dia tahu bagaimana kondisi di sekitar ladang, bahkan tahu siapa yang berbuat jahat terhadap apa-apa yang ada di ladangnya itu. Juga tuan ladang menjadi penentu. Punya otoritas, punya kuasa. Ketika hamba-hamba datang, Tuhan, bagaimana kalau kami cabut saja lalang yang ada di antara gandum itu? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan gandum. Tuan ladang bilang apa? Jangan. Kalau lalang nanti dicabut, bisa jadi gandumnya juga tercabut. Jadi tuan ladang, oikodespotes, itu punya otoritas terhadap segala sesuatu yang ada di ladang itu. Dan pada akhirnya, dia yang lalu memerintah, ayo panen. Kumpulkan yang lalang, kumpulkan yang gandum, yang lalang bakar, yang gandum bawa ke lumbungku. Kita melihat ada sebuah otoritas di sana. Dan gandum itu dibawanya masuk ke lumbungnya. Lalu diceritakan gandum itu seperti matahari, dia bercahaya. Sementara lalang, ya dia rusak, dibakar. Nah, lalu Tuhan Yesus sebenarnya mau menceritakan apa? Kalau di awal dikatakan ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga, maka tuan ladang itulah, atau apa yang dilakukan oleh tuan ladang itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan sorga. Di mana Allah memerintah sebagai raja. Allah punya otoritas atas dunia ini. Dan supaya jelas Tuhan Yesus selalu menerangkan maknanya. Siapakah penabur yang baik itu? Memang tidak secara langsung menunjuk. Tetapi kita digiring supaya mengetahui siapa tuan ladang itu. Yang menaburkan benih yang baik, yang lalu mengetahui segala sesuatunya terkait dengan ladangnya, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Dalam penjelasan perumpamaan kita, pembacanya digiring supaya tahu, oh ternyata tuan ladang itu adalah anak manusia, Tuhan Yesus. Dengan singkat cerita, Tuhan Yesus tidak hanya sebagai penabur yang baik, tetapi ia sebagai orang yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di ladang atau di dunia ini. Dan dia punya otoritas atas segala sesuatu. Itu yang mau diceritakan melalui perumpamaan ini. Tuhan Yesus adalah penabur yang baik sekaligus dia mengetahui segala sesuatu dan punya otoritas atas sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini mengajak kita yang pertama, kalau Tuhan Yesus itu punya otoritas
atas segala sesuatu, termasuk sebagai penabur yang baik. Kita mungkin diajak untuk lalu berefleksi. Kadang kita berpikir, kenapa aku masih menjumpai kehidupan yang sulit dalam kehidupan ini? Kenapa aku seolah-olah terhimpit di antara lalang? Kenapa yang jahat mengepung kehidupanku? Mungkin kita sedang bertanya kepada diri kita atau bertanya kepada Tuhan, kenapa? Seolah-olah hidupku tidak bisa lepas dari segala sesuatu yang membebani. Dan melalui perumpamaan ini kita disadarkan, ya, memang begitulah kehidupan. Ada yang baik, tetapi ada yang tidak baik. Tetapi ingat satu hal, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Karena dia mengetahui segala sesuatu dan dia punya otoritas terhadap segala sesuatu. Artinya kita diajak untuk sadar, di tengah-tengah kondisi kehidupan kita yang sulit, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Dan tak ada satupun yang terluput dari perhatiannya. Lalu yang kedua, mungkin kita seperti hamba-hamba sang tuan ladang itu. Tuhan, tak cabut saja lalang ini. Kita kepingin segala sesuatunya cepat selesai. Setiap kesulitan kita berharap supaya ya semua boleh terselesaikan dengan cepat tanpa harus berlama-lama. Nah, kita disadarkan iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Tetapi iman juga berarti percaya bahwa waktu Tuhan itu lebih baik daripada waktu kita. Amin Bapak Ibu. Makanya sang hamba-hamba itu ketika mau tak cabut saja lalang, sang tuan ladang berkata jangan. Kita diajak untuk tidak tergesa-gesa. Kita diajak untuk percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang baik daripada waktu kita. Ini ada lagunya ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan seterusnya. Nanti kita nyanyikan sendiri-sendiri. Yang ketiga terakhir, gandum tetap dibiarkan tumbuh bersama lalang dan akan dipanen pada saatnya. Nah, pesan pastoralnya, kita diajak untuk tetap menjadi gandum. Sekalipun di sekeliling kita ada lalang yang terus mengganggu, bahkan menekan. Kita diajak untuk menghasilkan buah gandum yang kemudian pada masa panen membuat kita bercahaya seperti matahari. Kita masuk di dalam lumbung Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita harus tertatih, buah gandum itulah yang akan dibawa ke lumbung Tuhan. Dalam dunia ini memang ada lalang dan gandum, tetapi sang pemiliknya itu tidak pernah luput dari memperhatikan dan bersyukur. Dunia ini belum kehilangan pemiliknya, hidup kita belum kehilangan penjaganya, dan gereja belum kehilangan rajanya. Maka gandum itu akan tetap bisa tumbuh dan berbuah. Amin. Waktu teduh buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sabdamu yang kami dengar, biarlah merasuk dalam hati dan pikiran kami,
lalu menyemangati kami untuk terus melanjutkan kehidupan. Kami tahu Engkau yang memiliki dunia ini, dan Engkau punya otoritas yang sah untuk segala sesuatu. Karena itu ajarkanlah kami untuk bertahan, percaya waktu-Mu yang terbaik buat kami. Dan buah gandum itu akan Engkau bawa masuk ke lumbung-Mu. Kami bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini ada saudara-saudara kami dari GKJ Condong Catur yang masuk dalam kelompok paduan suara Eklesia, yang telah mempersembahkan puji-pujian di tengah-tengah ibadah ini. Berkati saudara-saudara kami paduan suara Eklesia, biarlah mereka terus dapat mengembangkan talenta dan mempersembahkannya kepadamu sebagai bentuk syukur, memberkati banyak orang. Berilah setiap anggota kesehatan, kekuatan, ketekunan, kesabaran, dan paduan suara Eklesia boleh terus berjaya di waktu-waktu ke depan. Kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, tetap setia di tengah dunia yang belum sempurna, menghadirkan kasih dan membawa damai melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan kekuatan bahwa Tuhan senantiasa menyertai, marilah kita melangkah dalam pengharapan sambil menantikan kepenuhan kerajaan-Nya. Dengan bangkit berdiri, mari kita melantunkan lagu Nyanyikanlah Kidung Baru 204, bait 1 dan 4. Marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini telah usai dan kita lanjutkan dalam hidup keseharian kita. Perkenankan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas dalam pimpinan Tuhan. Kita akhiri perjumpaan kita saat ini dengan penyanyi dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama.